Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for staying patiently on this room. Welcome back to the third National Seminar Call Paper. Dan di spesial momen kali ini, kita menyapa kembali kepada seluruh peserta dari pemakalah, berikut juga para mahasiswa yang masih berada di room kita untuk menyaksikan nanti para pemakalah call paper yang nanti berada di room masing-masing. Ada 3 room, yaitu room 1, 2, dan 3. Serta pada kesempatan kali ini, dalam parallel room akan dibuka secara resmi oleh Director of Politeknik Bumi Akpelni, Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto. The floor is yours. Ya, sudah masuk ya suara saya ya? Ya Bapak, jelas. Baik, terima kasih. Kembali saya menyapa kepada seluruh peserta seminar nasional, secara khusus kepada rekan-rekan yang akan menjadi pemakalah pada call papers yang hari ini. Tentu pertama kali saya sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk kesediaan bergabung pada call for paper di seminar nasional yang ketiga untuk Politeknik Bumi Akpelni. Saya scanning beberapa teman-teman dari perguruan tinggi lain, mungkin yang terlihat sih dari AMN Cilacap, terima kasih sudah bergabung. Kemudian tadi pagi saya sempat lihat Pak Direktur dari Poltek AMI Medan, lalu banyak ini dari Banjarmasin ikut bergabung. Kemudian Stimario, Unimar Amni, terima kasih. Semuanya saja yang mungkin saya mohon maaf. Kemudian I also would like to special greets for our guests from Malaysia, Turkey, and Libya, especially for Dr. Ong. Welcome on our session, Dr. Ong. Yeah, thank you so much. Yeah, nice Dear to meet you. Director. Yeah, maybe next year we not only have the national seminar but international seminar, yeah, with you as one of the speaker. I hope. Oh, it's okay. We will come together, work together. Yep. Yeah. Okay. Also, thank you, Mr. You are work with Mr. Jordan, right, from Turkey? Yeah. Yep. Mr. Saleh Raif Satat. He is from Jordan, but now stay in Turkey and already enter in this group too, staying together. Yep. You're welcome. And also Mr. Abdurrahman Ahmed from Al Asmaria Islamic University Libya. Thank you very much also for joining us. Baik, juga secara khusus saya tambahkan kepada para taruna, karena ini banyak nih mahasiswa kita pada periode ini. Ke depan ini sudah mulai digagas oleh kementerian bahwa tugas akhir tidak harus dalam bentuk karya tulis, tidak harus dalam bentuk skripsi. Salah satunya bisa dalam bentuk luaran atau publikasi, meskipun sekarang belum fix ya, belum resmi disahkan, tapi ke depan kita akan menyongsong era di mana mahasiswa ya akan mengerjakan final papernya tidak harus dalam bentuk skripsi yang tebal-tebal, tapi cukup penelitian yang berkualitas dan dipublikasikan baik itu melalui seminar semacam ini atau di jurnal, dan kita akan bisa menyelesaikan tugas akhir para taruna sekalian. Oh, I saw this picture, Mr. Esam Busaid. Okay. Welcome, Mr. Esam. Ya, saya rasa tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan kepada para koordinator room. Kami persilahkan nanti untuk bisa memandu dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang kita sajikan melalui call for paper ini bisa menjadi sumbangsi keilmuan yang baik bagi pengembangan pendidikan kelautan, dan secara khusus bisa kita sumbangkan kepada hasil pemikiran ini, bisa kita sumbangkan kepada negara untuk menjadikan mimpi dan cita-cita menjadi poros maritim dunia bisa terwujud. Terima kasih, selamat melaksanakan call for paper, dan dengan memohon serta izin dari seluruh panitia dan peserta, maka call for paper dalam rangka nasional seminar yang ketiga pada siang hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ms. Tini.
Yeah, big applause for Mr. Director, ladies and gentlemen, to open this officially parallel seminar. Yeah, even though we are on online, sir, but applause can be happen, Bapak, because the voice will be uploaded to the screen. All right, so we are so proud to be here. And as I started, Mr. Director also mixed with English, bilingual Indonesian and English. So I'm so excited to try to speak in front of all of you. And we are honored in here to welcome from IMN Cilacap, Mrs. Luciana. Thank you so much for joining us. And then Captain Armen. Hello, Captain Armen from Gurita Lintas Samudra. Thank you so much for coming to Polytechnic Bumi Akmelni. We are so happy to invite you here. And Dr. Ong Argo Victoria, hi, Dr. Ong. Oh, long time no see. Long time no see. You look so cool there. 4 years. Yes, yes, exactly. And Dr. Ong right now is in Malaysia. And then also Mr. Isam Buzaid, if I'm not mistaken, I spell your name. Hi, Mr. From Libya. From Libya, yeah. Okay. Hello from Indonesia. Okay, so everybody here, are you ready to present your presentation? And I'm sure that all have been prepared very well to present your research and your knowledge, understanding about the topic related to maritime in a sea transportation. So thank you so much, Mr. Director, to welcome us in parallel room. And now I'm going to invite you to join your each room, room 1, room 2, and room 3. So again, thank you so much for your participation. And we are sorry for all the mistakes. Sukses dan selalu dukung dunia maritim di era digitalisasi untuk Indonesia dan untuk dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maybe I need to add some information, Ms. Rini, that we have 3 rooms. Room 1 for the technical department, room 2 for nautical department, and room 3 for maritime English and another general knowledge. Everyone may join according to the room. For the presenter and for the participants who are not to be the presenter this afternoon, you may also join as your department, which one you like to join. Thank you. Monggo, para koordinator bisa mempersiapkan dulu. Sebagai awal pemulaannya, silakan untuk di kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Dihidupkan semuanya untuk kameranya. Kamera bisa dihidupkan semua sebagai data kami. Silakan. Ya. Baik, jadi langsung kita ke acara paparan ya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa paparan dilakukan selama 8 menit, kemudian 2 menit digunakan untuk sesi tanya jawab. Selama paparan kami akan melakukan peninjauan, salah satunya ketika mau waktu berakhir, kurang lebih di waktu 3 menit sebelum berakhir, kami akan informasikan bahwa waktu akan selesai. Apakah bisa dipahami? Baik, Pak. Baik, oke, baik.
Untuk paparan pertama, ya, untuk Saudara Aris Sasongko Dwiana dari Akademi Maritim Nusantara Cilacap dengan judul Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Oh. Baik, sama yang berjudul di Informasi di Perguruan Tinggi Maritim untuk presenter pertamanya, presenter keduanya Ibu Luciani. Baik, untuk pemapar bisa melakukan presentasinya untuk Ibu Luciani ya, diwakilkan sama Ibu Luciani. Silahkan bisa dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin bertanya. Ibu Luciani, Saya Luciani, Injih mau unmute ini suaranya. Bisa terdengar suara saya, Bapak? Silakan Bu, udah bisa Bu. Silakan. Oh, nggih, nggih. Saya share screen PowerPoint sendiri, nggih. Monggo, silakan. Oh, nggih. Untuk menampilkan ini besar. Oh, ini udah share screen, Pak? Iya. Ini udah besar. Ya. Sudah terlihat, nggih, Bapak? Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari pemakalah Bapak Aris Sasongko dan saya sendiri Luciani. Mohon izin mewakilkan dari Bapak Aris Sasongko. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi Maritim pada saat pandemi COVID-19. Diseminarkan di NSMIS 3 hari Sabtu 11 September 2021. Selanjutnya, kami dari Program Studi Teknika AMN Cilacap masuk kepada pendahuluan. Pendidikan Tinggi Maritim. Pendidikan Tinggi Maritim. Malah muncul sesuatu sebentar. Tertutup deh slide-nya. Terbaca tidak nggih, Bapak Ibu sekalian? Terbaca, Bu? Masih. Soalnya di tempat Ya, saya tertutup nggih. Sebentar saya close dulu. Oke. Pendidikan tinggi kemaritiman di era digitalisasi bisa diperoleh taruna melalui internet dengan kurikulum yang lebih responsif, sesuai kebutuhan taruna dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang dapat berubah dengan cepat. Sarana serta prasarana fisik wajib berbenah menggunakan metode serta teknologi terbaru. Penggunaan teknologi informasi pada aspek pendidikan, spesifik aspek kegiatan belajar mengajar adalah mata rantai sejarah dari teknologi pembelajaran. E-education berkaitan memanfaatkan media komunikasi serta teknologi informasi sejenis komputer, internet, telepon, media audio visual, serta alat pendukung lain dengan susunan berbentuk program kegiatan belajar mengajar e-learning dalam beragam tingkat pendidikan. Landasan teori, berkembangnya teknologi menjadikan peluang KBM online terlaksana dengan baik. Komunikasi dua arah dari guru dan murid atau pendidik dan peserta didik lebih baik dikarenakan adanya pilihan berbagai media komunikasi. Kunci efektifnya mekanisme KBM online bahwa kreativitas guru atau pendidik dalam hal ini diperlukan saat penyampaian teori yang menyenangkan serta tidak sulit dimengerti hingga murid atau peserta didik antusias dan produktif walaupun tidak berada di sekolah.
Kemudian kegiatan belajar mengajar online mempermudah dalam proses transfer ilmu pengetahuan pada situasi serta kondisi saat berdiskusi sampai tatap muka virtual dengan variasi platform. Diperlukan perbaikan serta kondisi setempat yang disesuaikan dengan pertimbangan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan fasilitas kegiatan belajar mengajar daring atau online yang berbeda. Kuncinya bahwa kemampuan murid belajar atau peserta didik belajar secara optimal selama pandemi. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu Descriptive Content Analysis Study, yakni analisis isi yang mendeskripsikan isi berdasarkan informasi maupun suatu teks terkait. Beragam artikel ilmiah dianalisis dalam kaitannya dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi pada pendidikan tinggi kemaritiman pada saat pandemi. Sumber artikel berasal dari jurnal nasional maupun berbagai sumber lain yang relevan. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, beberapa hal dapat diperhatikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi, antara lain infrastruktur digital serta data, kapabilitas sumber daya manusia, serta kesesuaian aplikasi. Dalam program pembelajaran berbasis teknologi informasi ini, taruna atau mahasiswa pun dapat menggunakan teknologi yang memberikan kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar secara online secara spesifik. Perguruan tinggi dapat berkolaborasi bersama mitra industri, lapangan pekerjaan, dan perusahaan-perusahaan pelayaran maupun perusahaan lain. Sarana dan prasarana untuk pendidikan karakter, mental, dan kedisiplinan harus tetap berjalan dengan menyesuaikan situasi di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, beragam hal yang diterapkan saat pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam pendidikan maritim saat pandemi COVID-19 antara lain penerimaan taruna baru secara online, kemudian presensi secara digital, e-learning beberapa media bisa digunakan yaitu Google Classroom, Zoom, Google Meet, kemudian aplikasi serta website kampus, sistem akademik, job fair dan karir sistem, dashboard perkembangan kampus, e-sertifikat, sistem keuangan online, paperless artinya kalau menggunakan online mungkin mengurangi penggunaan sampah atau penggunaan kertas yang akan menimbulkan sampah. Kemudian tugas mengajar dan menghemat biaya manajemen data, akademik serta non-akademik menjadi lebih terintegrasi. Pendidik dalam hal ini dosen atau guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran harus meningkatkan kompetensinya dalam bidang teknologi informasi agar dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam mencapai kesuksesan pembelajaran, dosen harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi menggunakan e-learning dengan beragam sumber belajar serta berbagai multimedia interaktif serta inovatif, serta KBM berpusat pada siswa serta didik taruna atau mahasiswa yang akan menjadi pembaharu dalam bidang kemaritiman maupun bidang lain. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pada kajian atau penelitian ini yakni pembelajaran berbasis teknologi pada perguruan tinggi kemaritiman saat pandemi COVID-19 dapat dideskripsikan dengan penerapan e-learning yaitu melalui Google Classroom, Zoom, Google Meet yang menggunakan berbagai aplikasi terintegrasi dalam website kampus, antara lain penerimaan taruna baru online, sistem keuangan, presensi digital, sistem akademik, job fair, karir sistem, dashboard perkembangan kampus, e-sertifikat, manajemen data akademik serta non-akademik secara terintegrasi yang mendukung terlaksananya pembelajaran berbasis teknologi informasi secara menyeluruh serta utuh dalam mencapai kesuksesan pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Dipersilahkan untuk tanya jawab atau saya kembalikan kepada Bapak Ali. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk Ibu Luciani. Kemudian kami persilahkan untuk peserta lainnya jika ada memang pertanyaan tentang
materi ini, kami persilakan. Kami kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo, silakan. Oke, kelihatannya nggak ada yang bertanya ini ya untuk masalah paparan dari Ibu Luciani tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi di perguruan tinggi maritim. Oke. Baik, kalau tidak ada, kami lanjutkan untuk sesi keduanya, yaitu untuk Saudara Bian Dardansyah Sahyarudin dari Politeknik Bumi Akbelni, dengan judul Upaya Menghindari Keretakan dalam Silinder Linder pada Mesin Utama 2 tak tipe Akasaka, ya, SC Discovery. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Saudara Bian untuk bisa memaparkan. Monggo. Mohon izin atasan, sebelumnya ini saya tidak bisa start video, harus tidak bisa start hostnya dulu, Pak. Gimana, kurang jelas Saudara Bian? Nggak bisa start video gimana? Dari sananya jadi ya. Start video apa start itu? Video nggak bisa. Grup 1. Saudara Bian, gimana tadi masalahnya? Share screen, udah bisa? Videonya nggak bisa keluar. Bian. Baik, Saudara Bian, belum bisa. Baik, kalau enggak kita lewati dulu aja, ya. Kami lanjutkan untuk paparan ke berikutnya untuk Saudara Fahri Kafifi dari Udinus dengan judul gimana? Saudara Fahri? Baik, dari Udinus dengan judul Peningkatan Pelayanan Internet menggunakan mikrotik dan software Winbox di PT IPD UIN Wali Songo Semarang. Kami persilakan untuk Saudara Fahri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Hafif dari Universitas Dian Nuswantoro ingin mempresentasikan tentang konfigurasi jaringan Wi-Fi berbasis mikrotik. Apakah share screen-nya sudah muncul, Pak? Halo? Ya, Saudara sudah muncul Fahri. Ya, Pak? Monggo, silakan. Share screen-nya? Ya, silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya di mana yang berjudul konfigurasi jaringan Wi-Fi menggunakan mikrotik. Di sini rumusan masalahnya itu bagaimana membangun jaringan Wi-Fi di area UIN Wali Songo Semarang sehingga ditemukan solusi yang terbaik bahwa router tersebut memiliki tingkat kehandalan dan kestabilan yang tinggi. Dan untuk biaya pembangunannya juga relatif murah dan mudah digunakan atau di-maintenance. Di sini landasan teori yang saya gunakan menggunakan network atau jaringan. Network itu dalam bidang komputer atau IT dapat diartikan sebagai perangkat pintar
yang saling berhubungan, di mana dapat berkomunikasi sehingga menimbulkan suatu efisiensi sentralisasi atau desentralisasi, serta optimasi kerja. Pada jaringan komputer, yang dikomunikasikan adalah data atau bentuknya itu data, sehingga data antar komputer yang satu dengan yang lainnya saling terintegrasi atau dapat bertukar data. Kemudian berikut adalah perangkat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan mikrotik. Yang pertama ada switch. Switch ini dari Unify. Switch itu sebagai jalan atau jembatan antara internet, penyedia layanan internet, di mana kalau di UIN Wali Songo itu penyedia layanan internetnya adalah Indosat Ooredoo. Dari Unify ini nantinya akan disalurkan ke router, dan router yang digunakan itu berjenis mikrotik RB941 2JND. Mikrotik ini digunakan karena memiliki jangkauan yang luas. Selain itu, harganya juga relatif murah. Mikrotik ini merupakan salah satu operasi sistem yang khusus digunakan untuk membuat router. Cara menginstalnya ke komputer pun cukup mudah, serta banyak tools dan fasilitas yang disediakan. Dan ada pula software yang digunakan yaitu Winbox. Winbox merupakan software yang digunakan untuk meremote atau kontrol sebuah server dalam mode GUI atau Graphical User Interface. Dari sini kita dapat melakukan setting bandwidth dan lain sebagainya. Dan berikut adalah hasil dari penelitiannya. Dari penelitian yang saya lakukan menghasilkan jaringan internet berbasis mikrotik yang bekerja sama dengan Ooredoo sebagai penyedia layanan internet. Sehingga semua data yang ada dan tersimpan di kampus UIN Wali Songo sudah saling terintegrasi, serta dalam melakukan perawatan jaringan sudah sangat mudah, hanya perlu dimonitoring melalui satu komputer pusat yang berada di gedung data center. Dan berikut merupakan topologi jaringan UIN Wali Songo, di mana ISP-nya ini Indosat Ooredoo. Indosat Ooredoo ini bekerja sama dengan UIN Wali Songo. Dan dari ISP ini disalurkan ke router utama atau core utama yang tersedia di data center. Dari data center nanti akan dipecah lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk kampus 1, di mana ada satu core utama switch ini untuk menyalurkan data dari internet dari data center ke kampus 1. Lalu dari core utama ini disalurkan lagi menggunakan router, baik melalui LAN atau local area network, dan WLAN atau wireless, jaringan wireless. Begitu pula di kampus 2 dan kampus 3. Begitu pula ini adalah case yang berisi switch, core, dan mikrotik yang digunakan berada di case ini. Lalu kesimpulannya, mikrotik dapat membantu perusahaan atau instansi yang ingin bergabung dengan internet. Jadi mikrotik merupakan salah satu solusi yang cukup baik dalam beberapa kondisi penggunaan komputer dan perangkat lunak. Biaya pembangunan jaringan dengan mikrotik juga memiliki harga yang murah. Semua jaringan komputer baik wireless dan berkabel dapat dimanajemen dengan mudah menggunakan mikrotik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, untuk saudara Fahri KVV, terima kasih atas paparannya tentang mikrotik ini ya. Ini sangat menarik ini. Ya, mikrotik Pak. Iya. Kemudian kami persilahkan kepada peserta jika ada pertanyaan yang berhubungan atau keingintahuan tentang mikrotik dan softwarenya itu, yang dimana sudah diterapkan itu di Wali Songo, ya salah satunya. Monggo, kami persilahkan. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Ya, yang terhormat Bapak Ali, mohon izin saya ingin bertanya kepada saudara Faris Hafif ya. Iya, Faris Hafif. Iya, perkenalkan nama saya Vivit, saya dari Stimario. Saya ingin bertanya, ini berarti perangkatnya nanti menggunakan kabel ya, dan tetap menggunakan
apa namanya, maksudnya saya ada beberapa kelemahan, misalnya mati lampu, mati listrik seperti itu. Kemungkinan itu bisa saja terjadi dan mendadak terjadi bisa saja. Nah, antisipasi yang bisa dipakai atau bisa ditawarkan itu apa untuk kenyamanan customer? Gitu. Terima kasih. Oh ya, untuk perangkatnya itu tetap menggunakan kabel, Bu. Kabelnya itu fiber optik. Jadi teknologinya itu juga udah terintegrasi sama alat generator, Bu. Jadi apabila ada mati listrik, otomatis generator itu akan nyala, sehingga sebisa mungkin itu alat itu akan menyala terus. Begitu, Bu. Oh, berarti perusahaan harus menyediakan generator gitu ya? Iya, harus menyediakan generator, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih untuk Ibu Vivit atas pertanyaannya. Jadi memang di sini ada semacam backup powernya gitu ya Mas Fahri. Iya, Pak. Iya, untuk backup powernya menggunakan generator, Pak. Generator itu. Terus kemudian misalkan itu tadi tentang kabel fiber optik itu ada spesial apanya yang kalau menggunakan fiber optik itu seperti itu? Kalau pakai fiber optik itu kan kabelnya kan ditanam di dalam tanah ya, Pak. Jadi itu manajemen kabelnya lebih rapi. Yang pertama manajemen kabel lebih rapi. Yang kedua itu bandwidth-nya bisa sampai 1 gigabit per second, atau kalau dalam satuan megabyte itu 125 megabyte, Pak. Dan tahan tuh ya, tahan. Iya, lebih tahan. Durabilitasnya lebih bagus. Baik, terima kasih atas informasinya untuk Saudara Fahri. Sangat-sangat menarik. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk pemapar berikutnya, ya, untuk Saudara Muhammad Hafiz dari Politeknik Bumi Akpelni dengan judul Analisa Pemeriksaan Kapal oleh Marine Inspector pada Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cilacap. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Saudara Hafiz. Monggo. Izin saya. Ya. Baik, terima kasih, Bas. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil karya tulis saya yang berjudul Analisa Pemeriksaan Kapal oleh Marine Inspector pada Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cilacap. Sebelum melanjuti ke pembahasan, mohon izin untuk perkenalan. Nama saya Muhammad Hafiz dari Instansi Politeknik Bumi Akpelni, Prodi Teknika. Oke, kita lanjut. Poin-poin yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini, yang pertama itu adalah latar belakang, identifikasi masalah, kerangka berpikir, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir itu saran. Adapun latar belakang masalah, pemeriksaan kapal itu sangat penting karena merupakan suatu syarat untuk menentukan kapal itu layak laut atau tidak layak laut. Biasanya, kapal diperiksa sebelum berangkat atau lepas sandar oleh Marine Inspector. Pihak Marine Inspector saat melakukan pemeriksaan harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan menggunakan cara pemeriksaan kapal yang benar, agar setiap kapal yang telah diperiksakan dan dinyatakan layak laut dapat berlayar dan digunakan sebagai sarana transportasi laut oleh setiap pengguna jasa. Dan yang dinyatakan tidak layak laut, maka itu tidak diizinkan untuk berlayar agar dapat menghindari atau mengurangi risiko tubrukan dan kecelakaan kapal di laut. Karena keselamatan laut adalah hal nomor satu yang sangat penting. Adapun identifikasi masalah, yang pertama itu hambatan yang dialami Marine Inspector pada saat pemeriksaan kapal. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya penundaan keberangkatan kapal. Yang ketiga, bagaimana faktor kelayak lautan kapal pada Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cilacap.
Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan dan pemecahan masalah. Yang pertama itu hambatan yang dialami Marine Inspector pada saat pemeriksaan. Biasanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang ada di lapangan dan terbatasnya waktu pengecekan, di mana dikatakan tidak sesuai yang ada di lapangan dan yang ada di seperti yang dikirimkan ke kantor Syah Bandar, seperti dokumen yang sedang dikirimkan itu lengkap, sedangkan yang ada di lapangan itu sangat minim atau tidak nyata, atau kurangnya kerjasama atau kejujuran, di mana terbatasnya waktu. Dan di sini ada pun solusi membuat penjadwalan yang terlebih dahulu terkait pelaksanaan pemeriksaan kapal. Seperti contohnya, sebelum kapal hendaknya datang ke atau melakukan pemeriksaan, hendaknya membuat jadwal terdahulu antara agen dan Syah Bandar. Oke, kita lanjut ke kedua, faktor penyebabnya terjadinya penundaan keberangkatan kapal. Karena kurangnya pengecekan dokumen yang lengkap dan teratur pada kapal menyebabkan keterlambatan kapal. Contohnya pada saat pemeriksaan, dokumen-dokumen yang utama itu hanya dicek secara tidak langsung itu lengkap, tetapi yang ada itu kayak seperti sertifikat kru atau buku pelaut kru kapal itu banyak yang expired, tapi tidak dihiraukan pada kru kapal, tapi di dalam untuk pengiriman data-data atau dokumen dibuat itu seperti belum expired. Nah, pihak kru itu atau pihak kapal harus lebih taat dalam menanggapi masalah dokumen-dokumen yang sudah expired. Yang ketiga, bagaimana faktor kelayak kelautan kapal pada kantor Syah Bandar dan otoritas pelabuhan kelas 2 Cilacap. Pengawasan dan pemeriksaan pemenuhan dan syarat kelayak kelautan kapal dilaksanakan oleh bidang status hukum dan sertifikasi kapal dalam melaksanakan pelayanan dan pemeriksaan kapal di kantor Syah Bandar kelas 2 Cilacap. Dilaksanakan oleh Marine Inspector yang mempunyai tugas antara lain melakukan pemeriksaan nautis, teknis, radio, pengawasan, dan pengujian alat pencegahan pencemaran, dan serta penetapan status hukum kapal. Adapun kesimpulan yang saya dapat, yang pertama itu pemeriksaan kapal dilaksanakan 3 jam, dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan hanya sekitar kurang lebih 2–2,5 jam, dan waktu pengecekan seharusnya 1 jam menjadi 30–40 menit setiap pemeriksaan. Karena kurangnya waktu dan kurangnya personil yang ahli sesuai dengan bidang yang diperlukan yang mengakibatkan kurangnya sesuai standar operasional yang berlaku di bidang Marine Inspector. Yang kedua adalah pada proses pengecekan oleh Marine Inspector, dikarenakan terbatasnya waktu proses pengecekan, menimbulkan kurangnya maksimal pada proses pengecekan dokumen yang ada dan terjadinya kekeliruan. Karena pada saat pengecekan hanya dilakukan pengecekan pada dokumen-dokumen utama saja, sedangkan dokumen pendukung hanya sekedar dicek melalui data. Yang ketiga adalah pemeriksaan keselamatan kapal dilakukan oleh kantor Syah Bandar kelas 2 Cilacap sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2012. Kantor Syah Bandar kelas 2 Cilacap dalam melakukan fungsi pemeriksaan dan pemenuhan kelayak lautan dilaksanakan oleh bidang status hukum dan sertifikasi kapal. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama itu adalah melakukan perekrutan personil di bidang Marine Inspector yang ahli dalam bidang keselamatan pelayaran dan lebih meningkatkan peran Marine Inspector dalam pemeriksaan dan penguasaan yang perlengkapan peralatan keselamatan di atas kapal yang sudah disertifikasi oleh Dinas Perhubungan Laut atau sudah dikukuhkan oleh Jenderal Perhubungan Laut. Yang kedua itu adalah melaksanakan penjadwalan dan memakan waktu yang sesuai dengan standar operasional yang ada. Yang ketiga adalah melaksanakan pengecekan dokumen yang lebih teliti dan dilakukan checklist agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, demikian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata dan salah paham. Terima kasih, Bas Ali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Saudara Muhammad Hafiz untuk paparannya. Kami persilahkan pada peserta jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah pelayaran ini sangat tepat sekali. Monggo jika ada hal-hal yang sifatnya ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya boleh bertanya lagi, Bapak? Monggo, monggo Bu Vivi. Baik, terima kasih, Mas Hafiz. Saya izin bertanya, syarat Marine Inspector bisa mengeluarkan, bisa apa ya, syarat biar kapal itu bisa layak laut. Nah, yang dikeluarkan oleh Marine Inspector atau KSOP itu apa? Syarat dikatakan kapal itu layak laut jika kapal itu sudah memenuhi persyaratan, contohnya seperti sebelum kapal itu bongkar muat, hendaknya pihak kapal melapor ke pihak Syah Bandar karena adanya bongkar muat. Nah, di situ pada saat pemeriksaan kapal, di situ pihak Marine Inspector akan mengecek data atau dokumen yang akan dikirimkan. Itu belum termasuk yang pengecekan yang ada di lapangan. Seperti contohnya kalau kantor Syah Bandar bilang datanya lengkap, segera cek di lapangan apakah sesuai yang ada di data apa enggak. Biasanya data yang dikirimkan oleh pihak kru itu jarang sekali tepat atau penuh sasaran, Bu. Biasanya yang di lapangan itu tidak nyata sama sekali, Bu. Contohnya seperti yaitu dokumen-dokumen yang sudah expired, tetapi dibikin pihak kru itu belum expired, sedangkan pada saat pemeriksaan itu banyak yang expired. Nah, itu dokumen-dokumen yang, contohnya dokumen yang diperiksa itu seperti dokumen-dokumen nautis, dokumen teknis, radio, dan itu tadi pencegahan alat keselamatan. Pada saat itu saya hanya mengecek di bagian mesin kapal, itu hanya sekitar 3 orang dan 3 orang lagi berada di atas kapal. Nah, yang saya cek itu yang pertama adalah dokumen-dokumen penting seperti oil record book itu, dan contoh mesin-mesin, dan name tag pada mesin-mesin pada saat itu ada perbaikan. Sedangkan dalam pemeriksaan itu tidak boleh pada saat perbaikan mesin-mesin. Terima kasih. Baik. Oke, gimana untuk Bu Vivit? Pak, terima kasih banyak, Mas Hafiz. Jadi di situ ada, kalau saya garis bawahi, ada standar minimum yang harus dipastikan bahwa itu terpenuhi syarat, karena memang keterbatasan waktu kapal di pelabuhan. Jadi ada hal yang berstandar minimum yang harus terpenuhi, dikatakan layak apa tidaknya kapal tersebut terbang. Baik, terima kasih untuk Saudara Hafiz, ya. Kemudian kami lanjutkan lagi ya paparan berikutnya untuk Saudara Fajar Marcelinda Teresia dari Akademi Maritim Nusantara Cilacap dengan judul Kesiapan Harbor Mobile Crane pada pelaksanaan bongkar muat kontainer di MV Pekan Fajar. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Saudara Fajar. Monggo. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, dan pada rekan sekalian. Mohon izin Pak, bukan Fajar Marcelinda, tetapi Marcelinda saja. Marcelinda maaf. Marcelinda Teresia ya, makanya saya agak sedikit bingung agak tulisannya Fajar juga ini. Siap, baik Pak. Mohon izin meng-share terlebih dahulu materi dari PowerPoint saya. Silakan, Saudari Marcelinda. Baik, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Ibu? Belum. Masih loading. Masih loading ini. Baik. Sudah Pak, Bu?
Belum untuk. Oke, silakan. Sudah kelihatan. Monggo, silakan. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu dan semuanya. Di sini saya mengambil judul kesiapan Harbo Mobile Crane pada pelaksanaan bongkar muat kontainer di Pekan Fajar. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan. Pelabuhan berperan penting dalam menimbulkan perekonomian suatu daerah. Kegiatan perdagangan dapat ditinjau dengan kelancaran arus barang dan jasa menggunakan salah satu jalur transportasi, yaitu laut. Perkembangan transportasi yang cukup pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi dalam lingkup maritim ditinjau dari fungsi serta peran angkutan laut merupakan transportasi andalan dalam kegiatan lalu lintas barang antar pelabuhan saat kegiatan bongkar muat dari serta ke atas kapal, gudang, lapangan penumpukan yang dilakukan oleh perusahaan pengangkut yang ada di pelabuhan. Seiring perkembangan arus transportasi bongkar muat di pelabuhan, menyebabkan banyak perusahaan berkembang dalam aspek penyediaan jasa angkutan sejenis penyediaan fasilitas peti kemas, alat bongkar muat, serta terminal peti kemas atau peralatan seperti Harbo Mobile Crane merupakan alat bongkar muat di pelabuhan atau crane yang bisa berpindah posisi serta bersifat fleksibel hingga dimanfaatkan dalam bongkar muat peti kemas serta barang curah berkapasitas angkat yang besar, yaitu 100 ton. PT Berlian Jasa Terminal Indonesia BJT Port Surabaya adalah salah satu operator pelabuhan handal dalam pelayanan bongkar muat peti kemas domestik. Saat ini BJTI melayani aktivitas bongkar muat peti kemas domestik pada Terminal Berlian, Tanjung Perak, Surabaya. Kegiatan bongkar muat peti kemas wajib dilaksanakan dengan baik agar kegiatan bongkar serta pemuatan barang pengiriman atau penerimaan barang yang terlalu lama serta kemungkinan serta kerusakan peti kemas maupun kurang siapan alat atau kerusakan dapat menurun. Berdasarkan pendahuluan tersebut, dari hasil yang saya dapat bahwa fasilitas alat yang memadai sebagai menunjang kegiatan bongkar muat peti kemas domestik, keberadaan alat sangat menentukan kelancaran kegiatan proses hasil bongkar muat. Harbo Mobile Crane yang merupakan alat utama yang dimanfaatkan dalam pemindahan peti kemas baik dari atas kapal menuju truk atau trailer, ataupun sebaliknya dari kontainer yacht ke kapal. Harbo Mobile Crane sendiri merupakan alat bongkar muat di pelabuhan yang bisa berpindah posisi serta bersifat fleksibel hingga dimanfaatkan dalam bongkar muat peti kemas serta barang curah berkapasitas angkat yang besar. Harbo Mobile Crane merupakan jenis soft crane derek penopang dengan perancang tersendiri untuk kebutuhan pelayanan bongkar muat pada dermaga. Sistem gantry menggunakan roda, ban karet untuk memberikan kemudahan saat dilakukan manuver sebagai bentuk kebutuhan pelayanan bongkar muat. Diperlukan peralatan tambahan sejenis seperti speeder dalam menangani kegiatan bongkar muat peti kemas, grab dalam menangani bulk lainnya. Nah, berdasarkan hasil itu, sebelum melakukan kegiatan yang harus diperhatikan dalam kesiapan Harbo Mobile Crane ini sendiri, yang pertama kita harus memastikan yang namanya daily report. Daily report itu yang terdiri dari operation yang menunjukkan alat itu sedang beroperasi atau tidak. Kemudian maintenance, apakah dia alatnya rusak atau tidak, atau dalam kata lain dalam perbaikan atau tidak. Posisi standby atau indikator alat pada saat posisi standby. Kemudian asset repair, indikator adanya kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah,
dalam pembahasan sebelum kegiatan bongkar muat, operator alat yang bertugas juga harus siap atau standby kurang lebih 30 menit sebelum press line. Press line artinya sebelum kapal sandar, operator alat yang untuk mengoperasikan untuk kegiatan bongkar muat sudah harus ada di kabin alat di kabin Harbo Mobile Crane. Kemudian loading start atau gagal loading. Apakah alatnya 3 menit lagi. Baik, Pak. Apakah bisa berlanjut atau tidak? Kemudian saat kapal sandar, kapal tambat tali di dermaga maintenance, di mana ketika operator menghidupkan stok kontak, alat terjadi gagal loading. Ternyata setelah dicek oleh mekanik, tegangan listriknya drop. Setelah diperbaiki oleh mekanik menyuruh operator kembali menghidupkan stok kontak. Terjadi tampilan pada monitor tidak muncul karena monitor juga mengalami crop. Pelaksanaan bongkar muat, posisi kapal dengan posisi biplane bongkar muat sesuai dengan bom pada HMC terlalu mepet dengan anjungan kapal, dikhawatirkan jika ada saat mengangkut kontainer, speeder dapat menghantam anjungan kapal. Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulannya bahwa kegiatan bongkar muat, operator HMC telah siap 30 menit sebelum untuk memastikan status pada monitor yakin loading start sehingga siap dioperasikan. Supervisor menetapkan B04 dan B018 yang ditetapkan untuk operasi kegiatan bongkar pada Pekan Pajar setelah mendapatkan informasi kapal sandar. Saat kapal sandar, mekanik melakukan pengecekan terhadap tegangan listrik, ditemukan bahwa listrik mengalami penurunan tegangan sehingga berkoordinasi dengan operator untuk menghidupkan aliran listrik. Kemudian mekanik melakukan install ulang pada pelaksanaan bongkar muat perlu dilakukan penyesuaian palka biplane kapal dengan mencek posisi HMC berdasarkan koordinasi antara operator alat mekanik dengan operator HMC dengan syarat lokasi steril atau kondisi yang aman. Sehingga dikemukakan kajian berikutnya yakni analisis faktor yang mempengaruhi dan dampak kesiapan Harbo Mobile Crane terhadap pelaksanaan bongkar muat. Sekian yang saya bisa sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk dari Marcelinda. Oke. Kemudian kami persilakan untuk peserta jika ada pertanyaan bisa disampaikan menyangkut terkait masalah pelabuhan ini berhubungan dengan bongkar muat. Pak Ali, selamat ya. siang Pak Ali. Monggo silakan Bapak Agus. Izin tanya sama Mbak Marcelinda ya. Iya Pak. Bukan Marcelinda, Fajar. Rupanya Fajar itu nama kapalnya Pak Ali. Monggo Pak Agus. Selamat siang Mbak Marcelinda. Selamat siang Pak. Bagus sekali paparannya. Saya mau tanya itu tadi masalah Harbor Crane ya. Itu pada SWL 100 ton itu apakah mampu mengangkat dalam segala posisi crane? Artinya tuh apakah pada sudut tertentu SWL itu berlaku? Apa dalam posisi semua sudut itu? Mohon izin Pak, saya boleh Bapak ulang kembali pertanyaannya sebelum jelas Pak. Ya, itu tadi ada SWL, Harbor Crane itu SWL-nya 100 ton. Iya. Nah, 100 ton itu pada posisi, semua posisi atau hanya pada posisi tertentu? Artinya mungkin hanya dengan sudut tertentu. Karena biasanya kan kalau crane itu, SWL itu sesuai dengan apa namanya ya, Cargo Gear Equipment Certificate ya. Ya. Ya Mbak. Nah itu biasanya ada ketentuan mungkin pada sudut berapa. Nah, apakah ini pada segala posisi atau pada segala sudut dia mampu mengangkat 100 ton atau SWL-nya 100 ton gitu. Mungkin bisa diterima pertanyaan saya Mbak. Siap, bisa Pak. Untuk hal tersebut saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena itu udah di luar dari yang saya
ambil pada saat itu, tetapi dari wawancara saya pada saat di lapangan bahwa alat itu kemampuannya itu bahwa untuk mengangkat kontainer itu bobot dari kontainer itu 100 ton gitu Pak, kurang lebih. Jadi dia baik yang 40 feet ataupun 20 maksimalnya. Baik. Terima kasih Mbak Marcelinda. Terima kasih Pak Ali. Sama Pak Agus. Mungkin jadi di sini kalau dari Mbak Marcelinda itu mungkin yang harus dipahami tentang bentuk sama jenis pelabuhannya itu ya. Mungkin yang perlu diperhitungkan. Tuh. Pemahamannya di situ dari pematerinya itu harus karena menggunakan media kren yang bisa di mobile, bahasanya bisa pindah-pindah, bahasanya seperti itu ya Mbak. Iya. Oke, jadi bentuk pelabuhan, kemudian tipe pelabuhan itu juga sangat mendukung. Misalkan kalau kapal masuk di pelabuhan yang kecil, walaupun menggunakan model kren mobil, kalau kren mobilnya nggak bisa masuk ke akses jalan situ kan juga nggak bisa digunakan. Itu mungkin Pak Agus berbahasa seperti itu dari Pak Marcelinda itu. Oke, terima kasih banyak. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk paparan berikutnya. Untuk Saudara Vivit Deka Nawati. Ini saudari juga, ini saudari Vivit Deka Nawati dari Stimario, ya Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, dengan judul Analisa Resiko pada Pekerjaan Perbaikan Kapal dengan Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control atau HIREX di galangan kapal. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Saudari Vivit. Terima Ibu kasih Vivit Bapak. ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang ada di sekolah maritim maupun sekolah yang lainnya. Pada siang hari ini saya bersama teman-teman, saya ada Joko Subekti, Eko Budi Santoso, dan Jeki Adi Natali. Kebetulan ini juga taruna saya yang akan menyampaikan analisa risiko pada pekerjaan perbaikan kapal dengan HIRA DC di galangan kapal Banjarmasin. Mohon izin Bapak, ini akan menyampaikan taruna saya. Baik, Jeki, dipersilakan. Izin Pak, izin Ibu, perkenalkan nama saya Jeki Adi Natali, saya dari Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta. Saya akan menjelaskan analisa risiko tentang pertama kali pendahuluan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan. Tentu dalam pekerjaan lingkungan yang terjadi dan keselamatan itu harus diperhatikan tentang jasmani dan rohaninya agar dapat terus meningkatkan produktivitas selama dia bekerja di area tersebut. Lanjut. Landasan teori. Menurut standar Australia, standar New Zealand, standar AS/4350 tentang keselamatan, itu tingkat-tingkatnya mulai dari P kali C, itu tingkat resiko yang terjadi, probabilitas, dan boleh Bu, boleh di zoom sedikit Bu. Ya. Konsekuensi atau tingkat keparahan sertifikasi. Itu di sebelah kanan kita itu ada kerangka pikir tentang landasan teorinya tersebut. Next. Metode penelitian analisa risiko dengan menggunakan hazard identification, risk assessment, dan determining control, yaitu HIREC, menurut yang dilakukan mendudukan identifikasi peluang kecelakaan, possibility, tingkat keparahan, dan mendapatkan hasil analisa risiko. Rumusan HIREC di sini kita ada R sama dengan P kali C, tingkat risiko dikalikan dengan probabilitas atau peluang tersebut yang bakal terjadi adanya kecelakaan kerja di area tersebut dari rumusan tersebut. Di sini kita ada tingkat dari keparahan. Di situ ada mulai dari mirror, moderate, major. Itu yang paling parah itu catastrophic, yaitu menyebabkan kematian. Itu yang paling parah. Kalau minor itu cedera ringan, sedangkan cedera ringan yang kerugiannya finansialnya sedang. Kalau moderate itu kerugian kerugian finansialnya besar. Kalau major ini bisa gangguan produksi
atau dalam tanda kutipnya itu produksi di stopkan hari itu juga. Tidak boleh adanya pekerjaan di area tersebut. Lanjut, Bu. Ini menurut hasil dan pembahasan yaitu free gas tank. Tentu yang kita cek untuk free gas ini kapal-kapal yang docking antara lain itu BG kayak Tongkang, Tugboat itu yang sering saya, dan SPOB mungkin itu tentu harus dilakukan free gas tank ketika kapal sudah naik ke atas, yaitu ke galangan. Untuk apa? Ketika terjadi pekerjaan, yaitu entah itu pelepasan sideboardnya atau itu pekerjaan di area kamar mesin ataupun itu di dalam bagian-bagian yang masih mengandung free gas tank, itu tentu harus dicek kandungan gasnya memakai alat gas detektor. Di situ boleh melakukan pekerjaan atau tidak. Otomatis sebelum kita melakukan free gas itu, manhole yang ada di kapal itu harus dibuka dalam hitungan 1 kali 24 jam atau 2 hari, tergantung dari jenis kapal tersebut atau jenis kapal yang di docking tersebut. Untuk welding, yaitu potensi bahayanya itu terpapar, debulas, listrik, jatuh dari ketinggian atau kebakaran. Di situ juga kita bisa lihat height-nya ada berapa, pengendalian risikonya, memperhatikan garis penggunaan APD. Oke, yang untuk welding ini potensinya moderate. Kita bisa dilihat. Oke, lanjut Bu. Working at height ini yang bekerja di ketinggian. Oke, yang untuk bekerja di ketinggian tentu yang harus dipakai tetap safety helmet, safety belt itu yang harus dipakai untuk ketinggian. Ini contoh untuk pemasangan sideboard, itu entah itu pengelasan, pemotongan, atau pengecatan. Ini menjadi rex level low, dia jadi terlalu berbahaya karena untuk dari ketinggian itu bisa mengakibatkan kematian kalau misalnya terjadi kecelakaan di area ketinggian. Sunblasting, oke, sunblasting ini yaitu dia otomatis misalnya kalau perbaikan-perbaikan kayak tongkang itu otomatis naik ke atas, entah itu mau dia pengecatan atau segala macam, itu tetap harus ada sunblasting. Nah, sunblasting ini untuk ngilangin karang-karang yang ada di tugboat, di tongkang atau segala macam itu untuk cat, dan kandungan yang ada di sunblasting ini mungkin kayak pasir yang dicampur sama mika, jadi dia benar-benar tajam. Dan untuk melakukan sunblasting ini hanya boleh dilakukan ketika malam hari dan tidak boleh dilakukan ketika jam-jam operasional. Tentunya tentu ini semua untuk keselamatan para pekerja yang ada di situ dan lingkungan yang ada di sekitar situ. Kesimpulan, banyaknya kegiatan pekerjaan perbaikan kapal di galangan, potensi resiko kerugian terhadap pekerjaan dan lingkungan semakin besar. Job Safety Analysis atau JSA tentu sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan yang ada di docking, baik itu dalam perbaikan, mau itu dia maintenance, segala macam, tentu harus diperhatikan semuanya. Mulai dari free gas, welding, working at the height, sunblasting, dan lain-lain. Oke, cukup. Baik, demikian tadi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Vivit untuk Saudara Jeki Adinata untuk paparannya. Ini sangat menarik sekali, ya, sangat-sangat menarik karena berhubungan dengan keselamatan kerja ini. Baik, kemudian kami persilakan kepada peserta kalau ada pertanyaan untuk bisa disampaikan, monggo kepada Ibu Vivit ataupun Saudara Jeki. Gitu. Oh, enggak ada. Baik. Terima kasih Pak Ali. Agus lagi, monggo. Selamat siang Mas Jeki ya. Sangat menarik. Bisa didengar Pak Ali suara saya? Siap, bisa Pak Agus. Ya. Mas Jeki, selamat siang Mas Jeki. Ya Pak. Ya. Nah. Bagus sekali masalah safety tadi. Untuk menunjang ya, tentunya kita segala sesuatu menuntut keberhasilannya. Untuk menunjang terlaksananya masalah safety dalam bekerja apapun jenisnya, itu tentunya harus ada yang namanya work permit, Mas ya. Masih ada work permit. Ya, permit ya. Kira-kira kalau kapal di atas galangan,
untuk kru kapal itu diperbolehkan melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kru kapal enggak? Dan seandainya boleh, kira-kira permit apa yang harus diajukan? Kalau nggak ada, saya masuk ke... Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Regina memang nggak ada ya? Regina. Tentu dalam kegiatan tersebut, sebelum memperlakukan pekerjaan kapal apapun itu, tentu semua awak kapal, kru kapal, dan pihak ASE itu kita melakukan safety induction, Pak. Jadi di dalam safety induction itu pihak kapal ini dia sudah terbagi, Pak. Jadi kalau kru dia jobnya ini, job desk-nya, dan bagian subkontraktor juga ada. Jadi bagian kru ini hanya cuma untuk mengawasi, Pak. Tentu mengawasi untuk keamanan mereka sendiri, baik itu barang selama melakukan perbaikan kapal tersebut. Itu semuanya dilakukan dilakukan safety induction, Pak, oleh pihak HSE, gitu, Pak. Jadi kru ini hanya untuk mengawasi kegiatan subkontraktor itu, gimana kerjaannya, keamanannya gimana, kira-kira, oh ini kayaknya risikonya terlalu berbahaya, mungkin kalau pihak ASE di situ nggak ada yang mengawasi, mereka bisa ngubungin pihak ASE langsung, Pak, tolong Pak, di sini ada pelakukan pekerjaan ini, mungkin kami tidak bisa mengawasi dan kami tidak tahu track assessment-nya itu bagaimana. Oh jadi oke, kami mengawasi bagian ini, mungkin tingkat bahayanya cukup tinggi, jadi kami juga harus ada di sana untuk menganalisa dulu sebelum pekerjaan tersebut, Pak. Jadi kesimpulannya pihak kapal diperbolehkan tapi harus under supervisi pihak galangan mungkin gitu ya. Pak, jadi harus tetap ada pengawasan dari pihak galangan. Oke, misalnya kalau dari perwira ada yang jaga di situ, tapi juga safety, maksudku kayak menganalisanya itu tetap harus ada dampingan dari pihak HSE, Pak, untuk menganalisa. Jadi mereka nggak bisa kayak, oh kamu kerjanya kerja aja. Tetap harus ada penganalisanya juga di situ, Pak. Terus, oh ini tingkatnya segini, di sini hanya boleh, ruang mesin hanya boleh 3 orang dan segala macam, itu tetap diawasin, Pak. Baik, terima kasih Mas Jeki atas penjelasannya. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Pak Agus. Baik, ini ada mungkin saya agak sedikit bertanya, mungkin sangat berpolitik tentang masalah sistem HREC tadi itu. Sebetulnya sistem HREC itu perannya itu apakah itu bisa disinergikan dengan safety officer? Maksudnya safety officer ini tadi yang diinformasikan sama saudara Jeki itu tentang HSE itu ya. Memang apa yang diinformasikan sama saudara Jeki itu benar adanya bahwa ketika kapal melakukan asis pekerjaan itu, kalau di galangan tetap harus ada monitoring dari galangan. Kalau di galangan itu ada HSE atau safety officer-nya itu. Perlu nggak itu sebetulnya safety officer di kapalnya itu sendiri kalau sudah menerapkan sistem HREC-nya itu? Iya, gini Pak, safety officer tetap harus supervisi ya Pak ya terhadap pekerjaan yang di galangan. Tetap kan dan setiap kali melakukan pekerjaan mereka juga harus selain safety briefing mereka juga harus mengisi form cold work permit sama hot work permit yang sudah menjadi standar dari perusahaan gitu Pak. Jadi supervisinya tetap dilaksanakan gitu. Baik, jadi tetap perannya tetap safety officer tetap diitukan ya, tapi sistemnya mungkin mengunduh dari sistem HREC itu ya, mungkin seperti itu ya, pemahaman saya seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Bu Pipit atas penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke berikutnya untuk Saudara Wenka Sapta Adriansyah ya dari AMN Akademi Maritim Nusantara Cilacap, dengan judul Perawatan dan Perbaikan Harbor Mobil Kren pada Pelaksanaan Bongkar Muat Kontainer. Ini juga hampir sama dengan tadi untuk kesiapan harbor. Kalau tadi pelaksanaannya, kalau ini perbaikannya. Kami persilahkan untuk Saudara Wenka Sapta Adriansyah. Saudara Wenka, apakah hadir?
belum hadir ya datanya ya. Atau mau diganti sama Ibu Luciani atau Mbak Marcelinda Teresia. Oke. Baik, kalau nggak ada, kami lanjutkan lagi ya. Kami panggil kembali untuk Saudara Bian Dardalisa ya, dari Politeknik Bumi Akbali. Apakah sudah siap untuk Saudara Bian untuk memaparkan dengan judul upaya menghindari keretakan dalam silinder liner pada mesin utama 2 tak SC Discovery. Silakan Saudara Bian. Mohon izin Pak Ali, apa punya saya sudah masuk? Oke, silakan. Ya, mohon izin Bas, sebelumnya kamera saya tidak bisa berfungsi, tapi ini PPT saya sudah bisa dilihat ya Bas. Halo Bas. Halo. Halo. Gimana Saudara Bian? Silakan. Bas, bisa mendengar suara saya, Bas? Mendengar dengan baik. Silakan. Oh ya. Mohon izin atasan sebelumnya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bian Dardalisa Zainuddin. Nomor induk Taruna 16522048. Berasal dari Politeknik Bumi Akbali Semarang. Di sini saya ingin menerangkan tentang karya tulis ilmiah saya, yaitu yang berjudul Upaya Menghindari Keretakan dalam Silinder Liner pada Mesin Utama 2 tak tipe Akasaka 6EUC37LA di MTSC Discovery SX LFI. Latar belakang, yaitu untuk mendukung pengoperasian sebuah kapal, maka dibutuhkan suatu mesin yang berfungsi sebagai tenaga penggerak kapal dan dinamakan main engine atau mesin induk. Mengingat mesin induk di atas kapal merupakan salah satu hal penting di atas kapal, maka dengan adanya mesin induk tersebut dibutuhkanlah perawatan secara optimal untuk menjaga agar dapat dioperasikan setiap saat, serta meminimalkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat mesin induk, sehingga menghemat biaya pengoperasian kapal, khususnya dalam penyediaan suku cadang. Adapun tujuan penulis yaitu 1. Mengganti silinder liner yang telah over. 2. Pengecekan kembali pada sistem pelumasan silinder liner. Identifikasi masalah, yaitu yang pertama, running horse silinder yang telah over, dan yang kedua, kurangnya tekanan pada sistem pelumasan mesin. Adapun pengertian silinder, yaitu menurut Jahyono pada tahun 2005, silinder liner adalah bagian dari mesin yang berfungsi sebagai tempat proses terjadinya pembakaran, yang menghasilkan tenaga atau usaha dengan pemanfaatan udara dan suhu yang tinggi, dan bersamaan penyemprotan bahan bakar. Dan menurut Heri Sunario pada tahun 1998, yaitu memberikan penjelasan mengenai keretakan yang terjadi di blok silinder, ialah disebabkan oleh kelelahan sebuah material tersebut. Dalam hal ini, saya sebagai penulis menerangkan tentang kerangka berpikir, yaitu dengan judul Upaya Mengurangi Terjadinya Keretakan dalam Silinder Liner pada Mesin Utama 2 tak tipe Akasaka di MTSC Discovery, dan rumusan masalah yaitu yang pertama, running horse cylinder yang telah over, dan yang kedua, kurangnya tekanan pada sistem pelumasan. Adapun upaya-upaya pemecahan masalah yaitu
Satu, mengganti silinder yang telah over. Dan yang kedua, pengecekan kembali pada sistem pelumasan. Hasil dari pemecahan masalah tersebut yaitu yang pertama, pentingnya melihat running horse cylinder liner yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan yang kedua, selalu melakukan perawatan secara berkala untuk menghindari kerusakan terhadap mesin. Dan dalam pembahasan ini ada beberapa pembahasan yang mengenai kerusakan yang terjadi pada silinder liner sebagai berikut, yaitu yang pertama kehausan pada silinder liner, dan yang kedua akibat gesekan, dan yang ketiga pengikisan, dan yang keempat korosi, yang kelima scuffing, dan yang keenam adalah keretakan. Dalam penutup ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang pertama, faktor yang mempengaruhi keretakan liner, dan saran yaitu para masinis perlu memperhatikan faktor yang menyebabkan terjadinya keretakan. Kesimpulan kedua yaitu tujuan pelumasan akan tercipta bila sifat yang terdapat dalam minyak lumas selalu dijaga. Dan yang kedua, sebelum pengambilan minyak, adakan pengecekan kualitas minyak lumas tersebut. Kesimpulan ketiga, terjadinya keretakan dalam silinder liner disebabkan kurang sempurnanya pelumasan dalam silinder. Adapun saran ketiga yaitu masinis dapat menganalisa penyebab terjadinya gangguan pada sistem pelumasan. Yang terakhir, kesimpulan keempat yaitu perawatan pada sistem pelumasan akan mencegah terjadinya keretakan pada silinder liner. Dan saran yang keempat yaitu melakukan perawatan terhadap sistem maupun komponen yang mendukung untuk mempertahankan usia dalam pengoperasian sebuah mesin tersebut. Baik, sekian dan terima kasih atas kesampaian yang telah saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Saudara Pian, terima kasih atas paparannya. Oke, tentang masalah mesin induk keretakan, ya. Baik. Kemudian kami persilahkan kepada peserta jika ada pertanyaan tentang masalah-masalah sistem mesin diesel, monggo kami persilahkan. Kalau hilangkan itu gimana, Mas? Izin bertanya, Pak? Ya, Pian bisa di stop dulu share screen-nya. Biar kembali iya, lagi. Iya, Pak. Silakan, Ibu Vivit. Ya, kepada Saudara Bian ingin bertanya, saya kalau misalnya untuk controlling perawatan agar tidak terjadi keretakan, misalnya penggantian oli atau penggantian apa ya, apapun itu ya yang ada di mesin ya, apa namanya itu perlu per berapa running hours gitu, atau beda tipe merek mesin mesin induk beda-beda atau gimana? Cara perawatannya gimana? Mohon izin, apa sudah selesai, Bas? Tanya ya. Mohon izin untuk Ibu Vivit ya mempertanyakan tentang running horse cylinder liner ya, Bu. Iya. Ya. Baik, Bu. Di dalam cylinder liner itu, di dalam sebuah maintenance itu terdapat jenis-jenis overhaul, Bu. Dan terdapat juga beberapa jam harus diganti maupun harus dilakukan maintenance, yaitu juga termasuk dengan major overhaul. Ya, major overhaul itu ya dengan jam kerja sebanyak 6.000 jam kerja. Dan top overhaul yaitu sesuai dengan jam kerja 12.000 jam sesuai dengan manual book yang ada di kapal saya, Bu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Mas Rian.
Jadi, Ali. Baik. Untuk Saudara Wenka, kami panggil kembali. Apakah bisa untuk memaparkan hari ini? Atau Saudara Marcelinda untuk mewakilinya, paparannya? Baik. Kita tunggu sebentar lagi. Mohon izin Pak, bisa Pak kembali. Ya, monggo Saudara Marcelinda. Tetapi ini sedikit tidak bisa screen untuk makalahnya Pak. Oh gitu. Sebentar, kita usahakan untuk mencoba. Keluar dulu ya. Iya. Oh, di tempat kemarin ini nunggunya. Ya, tempat kemarin ya. Belum. Sebentar untuk Saudara. Oke, untuk Saudara Marcelinda, silakan untuk bisa mewakili untuk pemaparannya tentang perawatan dan perbaikan hardware mobil kren pada pelaksanaan bongkar muat kontainer. Mohon izin Pak, di tampilan laptop saya keluar Pak. Bukan, ini di sini nggak keluar. Ini udah kita tampilkan di sini. Iya, tapi nggak bisa. Iya, tidak bisa. Saya. Bisa. Ya udah, kalau nggak ada nggak usah. Baik, jadi untuk perawatan dan perbaikan hardware mobil kren pada pelaksanaan bongkar muat kontainer, ya, mohon maaf belum bisa kami tayangkan. Jadi pada kali ini ya hanya 5 paparan, 6 paparan, 5 paparan yang kita sampaikan. Alhamdulillah, jadi hari ini kita bisa menyelesaikan sampai akhir, sesi terakhir yaitu di paparan. Kemudian untuk sebelum kita tutup acara ini, ya, jangan lupa nanti untuk mengisi presensinya. Udah di-share, silakan untuk diisi presensinya. Oh, di situ ada http://kemendikbud.go.id presenter. Silakan untuk diisi. Kemudian kita lakukan sesi foto bersama di akhir acara ini. Kami mohon untuk diaktifkan semua kamera dari masing-masing peserta biar kita bisa ambil gambar
Oke. Monggo untuk Kelvin, Saudara Kelvi, Saudara Luciani, Saudara Johannes, Ian, Eka Darmana, Yugo Prasharsi. Oke. Baik. Di foto, Mas. Oke, silakan. Untuk kameranya bisa di-on-kan. Kita ambil foto bersama. Bian, Saudara Bian. Pak, di sini tulisannya tidak bisa, Pak. Oh, tidak bisa. Baik. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, yang terbaik ini 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke. Sebelum kami tutup, ya, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam seminar nasional kali ini di Politeknik Bumi Akbelni. Oke, akhir kata, ya, sebelum kita tutup, kita ucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggap yang sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih Cap Armen masih bersedia bersama dengan kita sampai dengan akhir ini. Masih setia mendampingi kita. Semoga masukannya nanti bisa kita aplikasikan untuk mengupdate proses pembelajaran di kampus kita. Bapak Ibu sekalian, para pemakalah juga terima kasih yang telah menyampaikan makalahnya. Semoga nanti kita bisa dipertemukan pada kesempatan berikutnya. Dan kita terus bersama-sama bersinergi untuk memajukan pendidikan kepelautan di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan, dan saya secara resmi pada sore hari ini kegiatan National Seminar on Maritime and Interdisciplinary kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih sekali Bapak Direktur Politeknik Bumi Akbelni, Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto, atas arahan yang telah disampaikan kepada kami semua, serta menutup dengan resmi the third National Seminar Call Paper dalam kesiapan pendidikan tinggi kemaritiman untuk menjawab tantangan era digitalisasi di bidang transportasi laut. Kami mengucapkan tentunya terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemateri, pemakalah, pembicara, kemudian juga para peserta seminar, moderator yang telah membantu jalannya acara, Politeknik Bumi Akbelni, lecturers, staff, and all management, dan teruntuk juga kepada Kapten Armen dari PT Gurita Lintas Samudra Pula yang telah tadi melaksanakan kegiatan selection cadet, dan seluruh pihak yang telah bertugas pada hari ini. Sampai jumpa kembali dalam seminar nasional Call Paper yang keempat di tahun yang akan datang. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya host Dwi Sulistiani pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Politeknik Bumi Akbelni. Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Akbelni. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Semuanya. Kami persilahkan untuk live. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu. Ya, izin live. Mana fotonya?